warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ii Nurainingsih dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A 2019. Nah, kali ini aku akan membuat video mengenai perbandingan informasi teori ilmiah dan teori konspirasi mengenai COVID-19. Yuk kita lihat videonya. Informasi dari kedua teori tentunya memiliki hubungan antara pertahanan nasional. Nah, mengikuti perkembangan kasus COVID-19 ini memang melelahkan. Tidak hanya mengenai virus, tetapi hal lain terkait informasi tentang pandemi ini juga sangat merisaukan. Masih banyak informasi mengenai bagaimana virus ini menyebar, asal-muasal, penerapan protokol pencegahan dan penanganan, serta hal lain terkait seberapa berbahayanya COVID-19. Nah, selain itu pula, adanya informasi dari berbagai teori memiliki hubungan dengan pertahanan nasional. Maksudnya di sini adalah tidak menutup kemungkinan bahwa wabah ini dapat menggoncangkan pertahanan bangsa Indonesia. Pemerintah perlu menerapkan protokol khusus, misalnya untuk mengisolasi wilayah yang sekiranya penularan virus sulit untuk menyebar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus. Sebagai contoh, tumpang tindihnya informasi tentang kapan COVID-19 ini masuk ke Indonesia juga menjadi perdebatan. Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia memaparkan bahwa COVID-19 sudah masuk ke Indonesia sejak Minggu ketiga Januari 2020. Sedangkan sebagaimana yang banyak diketahui bahwa secara pemberitaan umum, kasus pertama COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020. Teori konspirasi dan teori ilmiah tentunya berbeda. Harus dicatat bahwa istilah teori konspirasi bukanlah teori saintifik atau ilmiah tentang suatu hal dan fenomena. Kita harus bisa membedakan antara mana teori ilmiah dan juga mana teori konspirasi. Untuk kali ini, penjelasan yang pertama yaitu mengenai teori ilmiah. Teori ilmiah adalah penjelasan tentang fenomena yang telah terjadi melalui percobaan dan pengujian. Dalam menjelaskan suatu objek, ilmuwan setidaknya melalui langkah yang pertama, yaitu eksperimen, kemudian yang kedua yaitu pelaporan, yang ketiga yaitu skema penjelasan yang sistematis dan teoritis. Setelah ketiga langkah tersebut, teori selanjutnya diterima oleh sebagian besar ahli bidang yang relevan, seperti teori evolusi, kemudian teori relativitas. Ini poin penting yang harus diingat. Jika suatu teori berbeda dengan fenomena dan ditemukan data yang lebih akurat, maka ilmuwan yang memprakarsai teori tersebut pun harus rela bahwa teorinya harus hilang. Fenomena seperti ini bukanlah hal baru dalam sains dan ilmiah. Bahasan yang kedua yaitu mengenai teori konspirasi. Teori konspirasi adalah teori yang mencoba mengusulkan tanpa data yang ketat untuk mendukung spekulasi pembuatnya. Intinya bahwa ada orang-orang atau kelompok kuat yang diam-diam merencanakan sesuatu yang menyeramkan. Teori konspirasi diartikan sebagai suatu teori bahwa kejadian atau gejala yang timbul konspirasi antara pihak-pihak yang berkepentingan, dan terdapat beberapa kelompok atau lembaga yang bertanggung jawab atas kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Akan tetapi, kita tidak bisa mengatakan bahwa teori konspirasi itu salah selama bukti yang menunjukkan kesalahannya belum diperoleh. Bahkan dalam kasus banyak konspirasi yang telah terungkap. Misalnya, keterlibatan Presiden Nixon dalam pencurian di markas besar atau konspirasi kesaksian mengada-ada Nayirah al-Sabah pada tahun 1990. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif tentang adanya teori ilmiah dan teori konspirasi. Nah, yang pertama yaitu dari dampak positif adanya teori ilmiah. Teori ilmiah ini tentunya memberikan peringatan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati serta menerapkan aturan pemerintah. Kemudian, menerapkan pola hidup sehat dan bersih membuat masyarakat untuk terhindar dari COVID-19 dengan adanya informasi mengenai protokol dari pemerintah. Akan tetapi, dampak negatifnya yaitu terkadang teori ilmiah ini justru membuat masyarakat merasakan kekhawatiran yang berlebih, ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang penjelasan teori ilmiah karena bukan pada bidangnya. Yang kedua yaitu mengenai dampak positif dan negatif dari teori konspirasi. Konspirasi dampak positifnya yaitu terkadang membuat masyarakat itu berpikir lebih ringan. Artinya, dapat mengetahui maksud dari informasi yang didapat dan pembahasannya tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebih. Akan tetapi negatifnya, hal ini menimbulkan informasi itu entah realita atau berita palsu
karena tidak melakukan observasi ataupun penelitian yang jelas. Teman-teman, ini adalah kesimpulan dari perbandingan informasi mengenai teori ilmiah dan teori konspirasi mengenai COVID-19. Kesimpulannya adalah masyarakat lebih pandai dalam memilih dan mencerna informasi, karena masyarakat membutuhkan informasi dan penjelasan yang sangat nyata tentang hal-hal terkait COVID-19, mengenai ekonomi, sosial, dan lain-lain. Karena banyak masyarakat yang menyepelekan akan adanya COVID-19 ini, dan tidak menolak bahwa banyak masyarakat pula yang khawatir berlebih dengan adanya COVID-19. Seperti halnya pandemi, konspirasi teori terkait dan pertahanan nasional Indonesia yang terguncang, dengannya pun bukan hal baru. Setiap wabah akan disertai dengan semacam tsunami informasi, tetapi juga dalam informasi ini akan menemui misi informasi, desas-desus, dan lain-lain. Tak luput juga dengan berbagai informasi teori ilmiah dari bidang yang terkait. Terima kasih. Nah teman-teman, inilah penutupan dari video aku mengenai perbandingan informasi, teori ilmiah, dan teori konspirasi mengenai COVID-19. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa cuci tangan, dan semoga kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih kepada Ibu Nurbaya selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video aku yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.